Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Melakukan pekerjaan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, tidak selalu mudah bagi kita untuk mengerti setiap perkataan Yesus. Kapasitas otak manusia tidak cukup cerdas untuk mengenal Allah dengan sempurna. Bahasa manusia itu terbatas untuk menggambarkan siapakah Allah itu. Dalam hidup beriman, memang ada banyak hal yang dapat diterangkan secara logis. Dan dasar iman yang benar sesungguhnya harus diterima oleh akal sehat manusia. Tetapi tidak cukup hanya pada tataran logika manusia untuk mengenal Allah. Ada sisi misteri ilahi yang teramat luas untuk dijangkau oleh akal manusia. Itulah sebabnya setiap manusia harus membuka ruang iman di dalam dirinya untuk dapat mengenal Allah. Dalam pencariannya tentang Allah, Santo Agustinus dari Hippo sampai pada kesimpulan bahwa crede ut intelligas, artinya percayalah supaya kamu mengerti. Kemudian Santo Anselmus dari Canterbury mengatakan, Neque enim quero intelligere ut credam, sed credo ut intelligam. Artinya, saya tidak berusaha untuk memahami agar saya percaya, tetapi sebaliknya saya percaya agar saya mengerti. Itulah sebabnya ungkapan Santo Anselmus itu menjadi sangat terkenal, fides quaerens intellectum. Iman membutuhkan pemahaman. Iman mengandaikan pengertian. Akal dan iman tidak dapat dipisahkan. Tetapi untuk dapat mengenal Allah dengan lebih baik, kita harus percaya supaya mengerti. Saudara-saudari yang terkasih, para rasul pun terkadang belum sungguh-sungguh mengenal Yesus. Hal itu terungkap lewat pernyataan Filipus yang meminta Yesus untuk menunjukkan Bapa kepada mereka. Padahal Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu.
Dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Setiap orang yang melihat Yesus, ia sudah melihat Bapa. Filipus merupakan representasi atau yang mewakili orang-orang yang belum sungguh-sungguh mengerti setiap perkataan Yesus. Banyak orang beriman yang mengaku sebagai pengikut Yesus, tetapi belum mengenal Yesus dengan sangat baik karena terlalu mengandalkan pikiran atau logika semata. Memang, kalau dipikir-pikir dengan menggunakan logika manusia, bagaimana mungkin Yesus dan Bapa adalah satu? Adakah bahasa manusia yang paling tepat untuk menggambarkan keberadaan Allah itu dengan sempurna? Tetapi dengan iman kita mengaku bahwa Allah dan Yesus adalah satu dalam kodrat keallahan. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa apa yang telah Ia katakan tidak Ia katakan dari dirinya sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam dirinya. Segala hal yang dikerjakan oleh Yesus adalah pekerjaan Bapa yang tinggal di dalam Dia. Demikian jugalah seharusnya setiap orang beriman yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Setiap pikiran, setiap perkataan, setiap perbuatan atau pekerjaan kita seharusnya dilakukan atas dasar iman kepada Allah yang diam di dalam hati kita. Begitu banyak perkataan Yesus yang kita dengarkan setiap kali sabda Tuhan diperdengarkan kepada kita. Begitu banyak perbuatan baik yang menyelamatkan yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya di dunia ini. Semua itu kiranya menjadi peneguh iman percaya kita. Yesus pun mengajak kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Ia lakukan sendiri sebagai bukti bahwa kita percaya kepadanya. Orang yang tidak melakukan pekerjaan Yesus bukanlah orang yang percaya kepadanya. Yesus pun berjanji bahwa apapun yang kita minta dalam namanya, Ia akan melakukannya supaya Allah Bapa dipermuliakan. Iman kita adalah iman yang hidup. Marilah meminta kepada Yesus supaya kita diberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini, agar Bapa dipermuliakan oleh karena perkataan dan perbuatan kita. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami dalam melakukan pekerjaan kasih-Mu di dunia ini. Amin.